Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua remaja di Kabupaten Garut tewas tenggelam saat berenang di kolam sedalam 3 meter. Seorang pria di Kota Bogor ditemukan tewas di dalam jurang. Diduga korban terpeleset. Dua agen judi online yang telah merekrut puluhan selebgram untuk promosi ditangkap polisi. Dua agen judi online dibekuk tim Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota di kawasan Katulampa, Kota Bogor. Kedua pelaku sebelumnya merekrut 70 selebgram untuk mempromosikan judi online. Dua kakak beradik, Wirandi Ratana dan Erlangga Ratana, tidak berkutik saat digerebek di rumahnya di kawasan Katulampa, Kota Bogor. Keduanya ditangkap Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Bogor karena menjadi agen judi online. Keduanya merekrut selebgram untuk mempromosikan judi online. Penangkapan kedua pelaku merupakan pengembangan dari penangkapan selebgram sebelumnya. Kedua pelaku telah merekrut 70 selebgram perempuan di Jabodetabek sepanjang 1 tahun terakhir. Setiap minggu kedua pelaku rata-rata mendapat keuntungan 5 juta rupiah. Polisi menyita laptop dan ponsel yang digunakan pelaku untuk menjalankan bisnis judi online. Dalam aksinya, kedua pelaku membuat banyak akun media sosial palsu berisi foto selebgram cantik yang mempromosikan judi online. Pelaku berjumlah 2 orang yang kita laksanakan press release hari ini. Perannya dengan inisial WR ini adalah mencari, merekrut selebgram untuk mempromosikan situs judi online. Selebgram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selebgram. Ya. Nah ini dari selebgram tersebut ya, diiming-imingi keuntungan 500.000 sampai 500.000 rupiah tergantung dari jumlah followernya. Selain meringkus kedua pelaku, polisi juga mengirimkan surat pemblokiran 27 situs judi online kepada Kementerian Kominfo. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE sehingga terancam pidana penjara 10 tahun. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara seorang bandar judi slot jaringan internasional diringkus petugas gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis. Pelaku mengendalikan operasional situs judi online dari Kamboja. Pelaku telah mengoperasionalkan sejumlah situs judi online selama 3 tahun terakhir dengan keuntungan lebih dari 350 miliar rupiah. Tim gabungan di Reskrim Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis meringkus pria bernama TCA di kawasan Barekbek Ciamis saat hendak berangkat ke Kamboja. TCA diburu polisi karena menjadi bandar situs judi online jaringan internasional yang dioperasikan dari Kamboja. TCA bertindak sebagai agen yang menerima setoran keikutsertaan para korban. Untuk menyamarkan identitasnya, TCA membujuk warga dengan iming-iming kompensasi sebesar 2,5 juta rupiah agar membuka rekening lengkap dengan mobile banking dan ATM. Ternyata ini hanya modus TCA untuk memuluskan bisnisnya. Ia kemudian menjadikan rekening baru atas nama warga itu sebagai rekening tujuan setoran dari para penjudi. Selama 3 tahun beroperasi, pelaku memiliki 210 rekening berbagai bank. Ia kemudian memindahkan uang ke rekening milik istri dan adik iparnya yang beroperasi sebagai operator dari Kamboja. Dalam 3 tahun terakhir, ia meraup untung 365 miliar rupiah. Pelaku yang kami amankan atas nama saudara TCA ini pada saat akan diamankan yang bersangkutan sudah bersiap untuk terbang ke Kamboja karena istri yang bersangkutan dan juga adik ipar dari tersangka ini merupakan admin
dari judi online ini. Dan keduanya saat ini berada di Kamboja dan sudah kami tetapkan sebagai DPO. Untuk pengembangannya tentu kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya PPATK. Polisi juga telah mengajukan pembekuan rekening tersangka dan 210 rekening lainnya, serta meminta pemblokiran 9 situs judi slot yang digunakan para pelaku. Barang buktinya 5 buah handphone, 216 buah buku tabungan, ada buku tabungan BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Kemudian 1 buah koper berwarna biru merek Polo City, dan 9 situs terindikasi judi online. Selain di Ciamis, Polda Jabar juga meringkus 3 pelaku agen judi lainnya yang merupakan satu sindikat. Mereka berperan sebagai pemilik situs, agen, dan tenaga administrasi. Omset sindikat ini juga hampir mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berkas perkara Peggy Setiawan dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Barat. Pihak Kejati memberikan waktu 1 pekan kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah 1 pekan diteliti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas perkara Peggy Setiawan alias Peron yang merupakan tersangka pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan belum lengkap. Informasi tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Polda Jawa Barat. Pihak Kejati akan memberikan waktu 1 pekan kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Meski begitu, pihak Kejati belum mengembalikan berkas perkara karena mereka masih akan mencari petunjuk untuk kelengkapan berkas. Penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar karena terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Sebelumnya tim penyidik Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan kepada pihak Kejati pada Kamis pekan lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Yosep Hidayah dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya di Pengadilan Negeri Subang kembali ditunda. Penundaan ini merupakan kali kedua Jaksa penuntut umum beralasan berkas surat tuntutan belum rampung dari Kejaksaan Agung. Sidang dijadwalkan baru kembali digelar pada 4 Juli mendatang. Terdakwa Yosep Hidayah didakwa membunuh istrinya Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu secara berencana sehingga terancam pidana mati. Sementara baik terdakwa Yosep maupun pengacara kecewa lantaran sidang kembali ditunda. Yosep menduga ada hal yang ditutupi oleh polisi dalam proses penyidikan sehingga menyulitkan jaksa dalam menyusun tuntutan. Penting jadi semua kita butuh petunjuk juga. Seperti itu aja. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Udah cukup lah. Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari Kejagung ya? Iya, belum turun, Bang.